Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat Ramadhani, SHMH. Saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Spesialisasi saya mengajar di bidang hukum agraria. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana pola pengajaran yang saya lakukan dengan metode delivery, interaction, dan assessment sesuai dengan yang diinginkan oleh sertifikasi dosen tahun 2021. Di video ini saya akan menampilkan bagaimana proses pengajaran salah satu mata kuliah saya yang berbobot 2 SKS, yaitu Hukum Agraria, yang akan dipelajari oleh mahasiswa di semester genap atau tepatnya di semester 4. Mata kuliah ini mengajarkan tentang hak dan kewajiban manusia dan badan hukum terhadap permukaan bumi atau yang lazim dikenal dengan hak atas tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya sebagaimana diatur di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah lahirnya sarjana-sarjana hukum yang paham tentang hukum agraria dan pengelolaannya secara bertanggung jawab dan profesional. Dalam mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester ke depan, mahasiswa akan mendapatkan materi pelajaran yang meliputi pertama adalah hukum agraria dan hukum pertanahan, yang kedua adalah sumber-sumber hukum agraria, yang ketiga adalah konsep hukum penguasaan hak atas tanah di Indonesia, yang keempat macam-macam hak atas tanah, yang kelima hukum pendaftaran tanah, yang keenam hukum hak tanggungan, yang ketujuh land reform, yang ke-8 redistribusi tanah, yang ke-9 pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan yang ke-10 adalah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini selama 1 semester ke depan terdiri dari 16 kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi kegiatan pembelajaran pertama adalah pengantar kuliah dan kontrak belajar. Biasanya di awal perkuliahan saya melakukan perkenalan kepada mahasiswa untuk menciptakan suasana keakraban agar perkuliahan dapat dilakukan secara enjoy, santai, dan tidak kaku. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang arah dan tujuan dari perkuliahan hukum agraria ini dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir di pertemuan ke-16. Selanjutnya materi-materi yang akan dipaparkan secara ringkas juga akan saya sampaikan di pertemuan pertama, dan ini terangkum atau saya uraikan dari RPS yang sudah disusun selama 1 semester ke depan. Selanjutnya di pertemuan pertama ini juga saya dan mahasiswa membuat butir-butir kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak belajar, dan ini berkorelasi atau berelevansi kepada bagaimana kemudian mahasiswa dapat melalui perkuliahan ini dengan nilai yang akhir yang bagus dan lulus. Pada kegiatan pembelajaran kedua, materi yang dibahas adalah tentang hukum agraria dan hukum pertanahan. Pada pembelajaran ini yang diajarkan adalah tentang pengertian hukum agraria, dan pengertian pertanahan, serta pembidangan serta pembahasan dari hukum agraria dan hukum pertanahan. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada kegiatan pembelajaran kedua ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang agraria, hukum agraria, dan hukum pertanahan, serta perbedaan dari masing-masing sub pembahasan tadi. Kegiatan pembelajaran keempat mengulas tentang konsep hukum penguasaan atas tanah di Indonesia. Materi yang diajarkan pada pertemuan ini adalah tentang hak penguasaan atas tanah dalam konsep hukum tanah, ketentuan pokok penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hubungan hukum antara tanah dengan tanaman dan bangunan di atasnya. Subcapaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah di pertemuan keempat ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsep
hukum penguasaan atas tanah di Indonesia. Kegiatan pembelajaran kelima dan keenam mengulas tentang macam-macam hak atas tanah. Materi yang diajarkan adalah tentang pengertian hak atas tanah, hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan konversi, legal standing hak atas tanah berdasarkan Undang Pokok Agraria, dan subcapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan macam-macam hak atas tanah, baik sebelum maupun pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Pada kegiatan pembelajaran ketujuh, biasanya saya melakukan kuis tes kepada mahasiswa terkait dengan pemahaman atau penguasaan materi pelajaran 1 sampai dengan 6, sekaligus untuk melihat kesiapan para mahasiswa menghadapi ujian tengah semester. Dan pada kegiatan pembelajaran ke-8 ini dilakukan ujian tengah semester. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran ke-9 ini akan dipelajari tentang hukum pendaftaran tanah. Materi yang diajarkan adalah tentang pengertian pendaftaran tanah, dasar hukum pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, pihak penyelenggara pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, dan kegiatan-kegiatan dalam pendaftaran tanah. Sub pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang hukum pendaftaran tanah. Pada kegiatan pembelajaran ke-10 ini akan membahas atau mempelajari tentang hukum hak tanggungan. Adapun materi yang diajarkan adalah meliputi pengertian hak tanggungan, dasar-dasar hukum hak tanggungan, ciri dan prinsip pokok hak tanggungan, subjek hak tanggungan, objek hak tanggungan, tahapan pembebanan hak tanggungan, sebab-sebab hapusnya hak tanggungan, proses dan prosedur pencoretan atau royah hak tanggungan, dan tata cara eksekusi hak tanggungan. Subcapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang hukum hak tanggungan. Kegiatan pembelajaran ke-11 topiknya adalah tentang land reform. Materi yang dibahas pada pembelajaran ini adalah meliputi pengertian dan tujuan land reform, dasar hukum land reform, penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, larangan pemilikan tanah secara absente. Subcapaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang land reform. Kegiatan pembelajaran ke-12 adalah tentang redistribusi tanah. Materi yang diajarkan pada kegiatan pembelajaran ini adalah terkait dengan pengertian redistribusi tanah, pengembalian dan penembusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan, perjanjian bagi hasil tanah pertanian, batas luas minimum pemilikan tanah. Subcapaian pembelajarannya adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang redistribusi tanah. Pembelajaran ke-13 materinya adalah tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Materi yang diajarkan meliputi pengertian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, asas-asas pengadaan tanah, tujuan dan ruang lingkup pengadaan tanah, pokok-pokok pengadaan tanah, penyelenggaraan pengadaan tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah hasil dari kegiatan pengadaan tanah. Subcapaian pembelajaran pada kegiatan perkuliahan ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada kegiatan belajar ke-14, materi yang dibahas adalah tentang sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Adapun materi yang diajarkan adalah berkaitan dengan pengertian sengketa, pengertian konflik, dan pengertian perkara pertanahan. Berikut dasar hukum penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, tipologi permasalahan pertanahan, penanganan permasalahan pertanahan, upaya penanggulangan permasalahan pertanahan, urgensi pembentukan peradilan khusus pertanahan, dan subcapaian yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu dan memahami, menjelaskan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Sama seperti di kegiatan pembelajaran ke-7,
maka pada kegiatan pembelajaran ke-15 juga dilakukan quiz test kepada para mahasiswa untuk melihat tingkat kemampuan dan pemahaman dari penyerapan materi pada kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran ke-14. Sekaligus quiz test ini juga untuk melatih kesiapan mahasiswa untuk menghadapi ujian akhir semester. Dan pada kegiatan pembelajaran ke-16 dilakukanlah tes atau ujian akhir semester oleh para mahasiswa terhadap mata kuliah ini. Di setiap awal kegiatan pembelajaran sebelum masuk ke materi perkuliahan, biasanya saya melakukan review materi melalui tanya jawab, baik apakah saya yang bertanya kepada mahasiswa maupun mahasiswa yang saya persilakan untuk bertanya terkait dengan materi perkuliahan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali batasan pembelajaran yang telah dilakukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, sekaligus untuk menyambungkan materi atau substansi kegiatan pembelajaran pada kegiatan perkuliahan selanjutnya. Dalam mengajarkan hukum agraria ini, saya menggunakan beberapa buku yang menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, yaitu yang pertama referensi utamanya adalah buku-buku hukum agraria yang saya tulis sendiri, setidaknya ada 3 judul. Di antara yang pertama Hukum Agraria, ini merupakan buku ajar satu pengantar, diterbitkan oleh Press pada tahun 2018 di Medan. Kemudian buku kedua berjudul Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah, penerbitnya adalah CP Pustaka Prima di Medan pada tahun 2019. Dan yang ketiga, buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Agraria, penerbitnya juga adalah CP Pustaka Prima di Medan pada tahun 2019 dan cetakan kedua tahun 2020. Selain 3 buku bacaan utama tadi, ada juga buku bacaan pendukung yang ditulis oleh pakar-pakar agraria di Indonesia. Dalam melaksanakan pengajaran pada mata kuliah hukum agraria ini, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah e-learning Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di dalam e-learning ini, saya sudah menyiapkan beberapa plugin yang dapat digunakan oleh mahasiswa, seperti diantaranya absensi, materi pembelajaran berupa e-modul, forum diskusi, dan kantong-kantong penugasan. Media pembelajaran kedua adalah Zoom Meeting. Media ini saya gunakan untuk berinteraksi langsung secara virtual dengan mahasiswa, baik menyampaikan pemaparan materi maupun berdiskusi. Dan berikut adalah cuplikan salah satu rekaman proses pembelajaran mata kuliah hukum agraria yang saya gunakan melalui media Zoom Meeting ini. Bisa dilihat di sini ada ilustrasi tentang bumi yang bulat, ya. Kemudian ada peta negara-negara atau ada suatu gambar yang menggambarkan tentang keberadaan dari negara yang ada di belahan dunia, dan salah satunya adalah negara apa yang bisa kalian lihat? Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Dilihat dari mana kalian tahu itu Indonesia? Bendera. Bendera merah putihnya, Pak. Baik, itu adalah penegasan bahwa yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini adalah tentang hak-hak atas tanah yang berlaku atau yang berada dalam lingkup hukum Indonesia. Media pembelajaran yang ketiga adalah YouTube. Channel YouTube ini juga saya jadikan sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran atau materi perkuliahan pada setiap sesi pembelajaran yang relevan. Melalui channel YouTube ini juga saya gunakan untuk mengulas beberapa materi perkuliahan yang dapat disaksikan langsung oleh mahasiswa maupun khalayak publik. Pada media ini, mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan saya melalui kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat. Selain ketiga media pembelajaran yang sudah saya tampilkan sebelumnya, dalam proses perkuliahan, saya juga menggunakan media WhatsApp Group yang disediakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Media WA Group ini selain berguna untuk memperlancar komunikasi antara dosen
dengan mahasiswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, juga memudahkan pihak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memantau atau memonitoring kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Penilaian akhir mahasiswa saya lakukan berdasarkan standar unsur penilaian yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu komponen-komponennya meliputi tatap muka atau TTM sebesar 30%, terdiri dari kehadiran, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian unsur komponen berikutnya adalah tugas struktur sebesar 30%, kemudian tugas mandiri sebesar 30%, dan sikap atau attitude sebesar 10%. Terhadap tugas mandiri, pada mata kuliah ini saya tugaskan mahasiswa untuk mencari beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan problematika hukum pertanahan dewasa ini sesuai dengan materi perkuliahan yang berlangsung, untuk kemudian mereka analisis secara hukum dan hasil analisisnya dituangkan dalam sebuah mini paper. Sedangkan untuk tugas terstruktur secara berkelompok, para mahasiswa saya tugaskan melakukan mini riset ke lapangan, yaitu ke beberapa kantor pertanahan dan kantor notaris terdekat untuk melakukan observasi secara langsung terkait tata laksana hukum pertanahan di Indonesia secara faktual, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Penugasan ini bertujuan agar mahasiswa dapat melihat, mengetahui, dan memahami secara langsung proses pendaftaran tanah yang berlaku menurut hukum pertanahan Indonesia, dan sekaligus mewujudkan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Demikian penjelasan proses pembelajaran mata kuliah hukum agraria yang saya ampu selama ini. Semoga video ini bermanfaat dan khususnya dapat berguna untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Di akhir video saya akan tampilkan rekaman salah satu proses pembelajaran hukum agraria yang saya lakukan menggunakan media Zoom Meeting. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan hukum agraria. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak atas tanah. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita masuk ke materi pertemuan kali ini atau materi perkuliahan kali ini, saya persilakan jika ada masih yang perlu didiskusikan di materi perkuliahan sebelumnya, boleh kita pertanyakan. Sekedar mengingatkan bahwa materi sebelumnya adalah terkait dengan apa perbedaan antara hukum agraria dan hukum pertanahan. Mungkin masih ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertemuan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang hak atas tanah. Dapat diperhatikan di slide kita. Oke. Bisa dilihat di sini ada ilustrasi tentang bumi yang bulat, ya. Kemudian ada peta negara-negara atau ada suatu gambar yang menggambarkan tentang keberadaan dari negara yang ada di belahan dunia. Dan salah satunya adalah negara apa yang bisa kalian lihat? Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Dilihat dari mana kalian tahu itu Indonesia? Bendera. Bendera merah putihnya, Pak. Baik, itu adalah penegasan bahwa yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini adalah tentang hak-hak atas tanah yang berlaku atau yang berada dalam lingkup hukum Indonesia. Maka
generalisir dari aspek hukum tanah, yang salah satunya adalah hak atas tanah, itu digambarkan dengan ilustrasi bendera Indonesia berada di tepat di Pulau Jawa atau di ibu kota provinsi Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Baik, untuk definisi hak atas tanah ini bisa dilihat apa yang dikemukakan oleh Profesor Budi Harsono dalam bukunya yang berjudul tentang hukum agraria, mendefinisikan bahwa sebenarnya hak atas tanah ini adalah hak yang berada dalam atau berada di atas permukaan bumi. Karena pada dasarnya tanah menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 adalah permukaan bumi. Maka untuk memahami definisi hak atas tanah itu adalah hak yang berada atau melingkupi bidang-bidang atas permukaan bumi. Di dalamnya berisikan, menurut Prof. Budi Harsono, berisikan ada hak untuk menguasai, hak untuk mempergunakan atau mengolah, dan juga ada hak untuk mengambil hasil. Sedemikian komplit pengertian hak atas tanah ini sehingga tidak hanya berkaitan dengan hak, tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga melekat di dalamnya ada kewajiban. Nah, baik. Sebelum kita lebih jauh tentang hak dan kewajiban terkait hak atas tanah, ada pertanyaan, kira-kira siapa yang tahu di antara kalian kapan munculnya hak atas tanah ini? Boleh hand raise atau langsung menjawab? Silakan, kapan munculnya hak atas tanah ini? Ridho? Saya, Pak. Ya. Kapan? Muncul hak atas tanah ya kalau kita tinggal di situ, Pak. Bisa dilihat ilustrasinya di sini. Ya. Oke. Jadi hak atas tanah ini lahir setelah terbitnya sertifikat hak atas tanah. Pertanyaannya, apakah tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat atas tanah belum disebut hak atas tanah? Menurut hukum administrasi pertanahan, pada dasarnya hak atas tanah itu sudah ada sejak, ya tadi ya, lihat pengertian Prof. Harsono, sejak tanah itu dikuasai atau dimiliki, sejak tanah itu diolah, dan sejak tanah itu dapat diambil hasilnya. Sehingga hak atas tanah pada dasarnya memiliki nilai ekonomis, hak atas tanah pada dasarnya memiliki kemanfaatan, dan hak atas tanah pada dasarnya memiliki hubungan yang erat antara keberadaan bidang tanah dengan subjek si pengelola, si pengolah, dan si pengambil hasil dari hak atas tanah. Dan menurut hukum pertanahan Indonesia, hak atas tanah itu sejatinya lahir dari hak menguasai negara sebagaimana diatur di pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan pasal 2 ini kemudian lahirlah bermacam-macam hak atas tanah sebagaimana disebutkan di pasal 4 ayat 1. Dan macam-macam hak atas tanah ini dimungkinkan dipegang, dimiliki, atau diberikan kepada orang-orang atau badan hukum. Lalu hak atas tanah itu baru punya kepastian hukum apabila dia sudah didaftar di kantor pertanahan. Maka inilah cikal lahirnya hak atas tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum ketika sudah memiliki sertifikat atau sudah didaftar ke kantor pertanahan atau badan pertanahan nasional. Nah, terkait dengan hak atas tanah yang lahir atau ada keberadaannya sebelum dilakukan pendaftaran sertifikat, maka hak atas tanah itu pada dasarnya sudah ada tapi belum memiliki jaminan kepastian hukum. Baik, kita lanjutkan. Apa saja sebenarnya tadi ada yang saya sebutkan bahwa tidak hanya melulu tentang hak untuk memiliki, hak untuk menguasai, hak untuk mengambil
manfaat dari suatu bidang tanah yang merupakan substansi dari hak atas tanah. Selain hak, ada beberapa kewajiban, ada beberapa larangan, dan ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh hak atas tanah.